Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Eza Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang kelima. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Manggada tidak dapat menolak. Ia pun kemudian bangkit dan melangkah meneruskan perjalanan. Dalam gelapnya malam, mereka menyusuri jalan yang agaknya menuju ke tempat-tempat terpenting di sekitar tempat itu. Meskipun keduanya belum mengetahui dengan pasti, namun keduanya mengerti bahwa jalan yang mereka lalui adalah jalan yang paling banyak dilewati orang di siang hari. Mungkin jalan ini menuju ke Padukuhan Induk, sebuah kademangan yang besar, berkata Laksono. Kita baru dapat menentukan arah besok pagi, berkata Manggada. Bahkan mungkin kita menempuh jalan yang salah. Tidak banyak berarti, jawab Laksono. Jika kita salah jalan, kita akan mencari jalan kembali ke garis lurus yang harus kita lewati. Kita akan tetap mempunyai ancer-ancer. Sementara itu, seharusnya kau dapat mengenali jalan menuju ke rumahmu itu. Tetapi jika kita berjalan di malam hari, memang agak sulit untuk mengenalinya. Apalagi sudah lama aku tidak lewat jalan itu lagi, jawab Manggada. Tidak apa-apa, berkata Laksono. Kita mempunyai waktu tidak terbatas. Tetapi bekal kitalah yang terbatas, berkata Manggada. Jika kita tidak sampai ke tujuan pada waktunya, sementara itu bekal itu habis di jalan, apa yang akan kita lakukan? Minta-minta atau sekaligus menjajaki ilmu kita? Kita akan merampok. Laksono termangu-mangu, namun kemudian katanya, kita akan berusaha untuk menyelesaikan perjalanan kita sebelum bekal kita habis. Manggada tidak menjawab, tetapi ternyata mereka masih saja berjalan terus. Namun Laksono pun ternyata tidak mau memasuki padukuhan-padukuhan yang ada di hadapan mereka. Ia lebih senang menghindari gardu-gardu yang biasanya terdapat di belakang regol padukuhan. Kenapa kita menghindari mereka? Justru Manggadalah yang bertanya kemudian. Buat apa bersusah-susah melayani mereka? Mereka tentu akan bertanya tentang 1000 macam soal, sehingga mungkin dapat membuatku marah, sahut Laksono. Bukankah kau memang ingin berkelahi? Bertanya Manggada. Tetapi tidak dengan anak-anak padukuhan, tidak ada gunanya sama sekali. Mereka bukan orang-orang yang memiliki kemampuan yang dapat memberikan pengalaman bagi kita, jawab Laksono. Manggada tidak menjawab, tetapi sebenarnya ia bingung. Apakah Laksono memang segan bertengkar dengan mereka justru karena kesombongannya, sehingga ia menganggap anak-anak muda itu tidak berarti bagi pengalamannya. Untuk beberapa saat keduanya berjalan sambil berdiam diri. Manggada dan Laksono sempat menilai peristiwa yang baru saja terjadi. Laksono menganggap bahwa pengalaman yang diperoleh itu telah memberikan manfaat baginya. Sementara itu, Manggada pun mengakui bahwa pertempuran itu telah membuka pintu pengalaman yang berharga bagi perjalanan ilmu mereka. Tetapi Manggada tidak sependapat bahwa cara seperti itu akan selalu ditempuh oleh Laksono.
Selain akan dapat menumbuhkan permusuhan dan dendam, suatu ketika mungkin mereka akan membentur kekuatan yang tidak teratasi. Bukan berarti bahwa mereka harus ketakutan menghadapi ilmu yang lebih tinggi, tetapi sebab dari benturan ilmu itu sendiri harus berarti, bukan justru dicari-cari. Untuk beberapa saat lamanya keduanya masih saja berdiam diri, sementara malam menjadi semakin dalam. Jika mereka berjalan melalui jalan yang dekat dengan mulut-mulut lorong di padukuhan, maka mereka pun melihat obor yang menyala di pintu gerbang atau di gardu-gardu. Tetapi keduanya tidak berniat untuk berjalan melalui gerbang-gerbang padukuhan yang pada umumnya terdapat gardu-gardu perondan di dekatnya. Namun beberapa saat kemudian Laksono pun berkata, "Apakah kita akan berjalan terus malam suntuk? Bukankah kau yang ingin berjalan terus untuk mendapatkan kemungkinan bertemu dengan penyamun di malam hari atau perampok yang berpapasan di jalan ini?" Jawab Manggada. Laksono termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, "Baiklah, jika demikian, aku mempunyai usul baru." "Apa?" bertanya Manggada. "Kita beristirahat," jawab Laksono. "Agaknya aku mulai mengantuk dan letih." Manggada mengangguk-angguk, tetapi ia pun kemudian berkata, "Di mana menurut pendapatmu tempat yang terbaik untuk beristirahat?" "Biasanya kedai-kedai yang besar memberikan tempat untuk menginap. Biasanya bagi para pedagang yang kemalaman atau tempat yang memang diperuntukkan bagi pertemuan, para pedagang dari berbagai tempat yang jauh akan dapat memberikan tempat, meskipun mungkin kurang baik," berkata Laksono. "Bukankah ayah pernah mengatakannya tentang hal itu?" "Tetapi kita bukan pedagang," sahut Manggada. "Tentu bukan soal, asal kita juga membayar seperti seorang pedagang, atau kita dapat mengaku pedagang, atau kita dapat mengaku sebagai seorang pedagang yang kemalaman," berkata Laksono. Manggada mengangguk-angguk, namun ia pun kemudian berkata, "Malam telah larut, apakah tidak sebaiknya kita mencari pengalaman lain? Kita dapat bermalam di mana saja. Kita akan mencari sebuah pategalan yang agaknya tidak terlalu sering didatangi orang, atau padang perdu, atau tempat-tempat lain yang barangkali baik untuk bermalam." Tetapi Laksono mengerutkan keningnya. Katanya, "Setiap saat hujan dapat turun, lihat, beberapa lembar awan lewat di depan wajah langit. Apa salahnya hujan turun? Tentu para petani yang sawahnya tidak terjangkau oleh parit-parit dan sungai-sungai buatan yang sengaja digali untuk menyalurkan air ke bulak-bulak akan sangat berterima kasih jika hujan turun. Apalagi bagi mereka yang sudah mulai menanam padi seperti sawah sebelah," sahut Manggada. "Tetapi sawah sebelah itu mendapat air dari parit," berkata Laksono. "Iya, sawah di sebelah menyebelah jalan itu, tetapi di tempat lain parit itu tidak akan menjangkaunya," jawab Manggada. Laksono tidak segera menjawab, namun kemudian katanya seakan-akan ditujukan kepada diri sendiri, "Tetapi lebih baik kita mencari penginapan. Di penginapan kita akan dapat memesan minuman dan makanan, setidak-tidaknya untuk makan pagi besok." "Bukankah pengalaman akan dapat menjadi guru yang baik?" bertanya Manggada. "Lebih baik mencari pengalaman tentang olah kanuragan daripada sekedar tidur di pategalan, dikerumuni nyamuk, dan barangkali anjing-anjing liar," jawab Laksono. Manggada menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat memaksa adik sepupunya. Karena itu, maka katanya, "Baiklah, tetapi kaulah yang mencari penginapan." "Tentu kita berdua," sahut Laksono. Manggada terdiam,
Mereka berdua berjalan menyusuri jalan di tengah-tengah bulak. Namun ketika jalan itu menuju ke sebuah padukuhan yang besar itu, maka Laksono berkata, "Kita memasuki padukuhan itu. Mungkin di padukuhan itu terdapat sebuah kedai yang besar yang memberikan tempat untuk menginap. Jadi kita akan memasuki gerbang padukuhan itu?" bertanya Manggada. "Iya, tentu saja kita akan mengaku pedagang yang kemalaman di perjalanan," jawab Laksono. "Pedagang apa? Kita tidak membawa apapun dan barangkali tampang dan pakaian kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah pedagang," desis Manggada. Laksono pun mengangguk-angguk. Katanya, "Kita memang harus menyiapkan jawaban atas pertanyaan orang-orang yang tentu ada di gardu di belakang gerbang itu. Nah, kaulah yang harus menyediakan jawaban itu," berkata Manggada. Laksono mengangguk-angguk kecil. Katanya, "Baiklah, kita akan mengatakan kepada mereka bahwa kita adalah dua orang yang sedang menempuh perjalanan karena satu kepentingan keluarga. Tentu tidak ada orang yang berhak bertanya kepentingan itu, karena itu sifatnya sangat pribadi." Manggada mengangguk-angguk, tetapi ia masih juga bertanya, "Jadi kita tidak mengaku sebagai pedagang?" "Tidak, daripada kita akan mengalami kesulitan jika mereka bertanya lebih jauh," jawab Laksono. Manggada mengangguk-angguk. Ia harus menyesuaikan diri dengan rencana Laksono itu agar jawaban mereka tidak bersimpang siur. Demikianlah, maka mereka berdua telah menuju ke padukuhan besar di hadapan mereka. Tidak seperti yang telah mereka lakukan, menyimpang melalui jalan-jalan yang lebih kecil. Seperti yang mereka duga, mereka harus berhenti di gerbang itu yang memang terdapat sebuah gardu ronda. Beberapa anak muda yang bertugas malam itu telah menghentikan mereka. "Siapakah kalian?" bertanya anak muda yang bertanggung jawab di gardu malam itu. "Kami adalah pejalan yang kemalaman," jawab Laksono. "Pengembara?" bertanya anak muda itu. "Bukan, tetapi kami dalam perjalanan menuju ke rumah saudara kami karena satu keperluan keluarga," jawab Laksono. "Keperluan apa?" bertanya anak muda itu lagi. "Maaf Kisanak," jawab Laksono. "Keperluan kami adalah sangat pribadi, sehingga kami tidak dapat menyebutkan di hadapan Kisanak." Anak muda itu mengangguk-angguk, tetapi ia masih bertanya lagi. "Sekarang kalian berdua akan pergi kemana?" "Kami akan bermalam di padukuhan ini," jawab Laksono yang kemudian justru bertanya, "Kisanak, apakah di padukuhan ini ada penginapan?" Anak muda itu termangu-mangu. Ia pun kemudian berpaling kepada kawan-kawannya sambil berkata, "Apakah kita dapat membiarkan mereka pergi ke penginapan, sementara orang-orang di penginapan itu sedang bersiap-siap menghadapi kemungkinan buruk itu?" Beberapa anak muda yang berdiri di depan gardunya itu pun saling berpandangan sejenak. Namun seorang di antara mereka melangkah maju sambil bertanya, "Apakah bukan justru keduanya itu yang harus dicurigai?" Tetapi anak muda yang bertanggung jawab di gardu itu menggeleng. "Aku tidak mencurigai mereka, menilik wujud dan sikap mereka. Apalagi mereka masih terlalu muda, lebih muda dari kita." Manggada dan Laksono yang mendengar jawaban anak muda yang bertanggung jawab di gardu itu menarik nafas dalam-dalam. Mereka berharap bahwa mereka mendapat kesempatan untuk bermalam di penginapan tanpa harus menjawab pertanyaan yang terlalu menjemukan. Bahkan anak muda itu justru berkata,
Bahkan, sebaiknya kita memberitahukan kepada mereka bahwa penginapan itu justru baru bersiap-siap menghadapi kemungkinan buruk. Anak-anak muda yang lain mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata, "Terserah saja kepadamu." Pemimpin dari para peronda malam itu pun kemudian berkata kepada Manggada dan Laksono, "Anak-anak muda, di padukuhan ini memang terdapat sebuah penginapan. Tetapi pada saat ini, keresahan baru tertuju pada penginapan itu." "Apa yang terjadi di penginapan itu?" bertanya Manggada. "Dua orang yang sedang menginap di penginapan itu merasa terancam jiwanya. Kedua orang itu merasa bahwa sekelompok orang akan datang kepada mereka dan berusaha membunuh mereka," jawab anak muda itu. "Kenapa? Siapakah yang bersalah di antara mereka? Apakah kedua orang itu telah melakukan kesalahan sehingga sekelompok orang akan mengejar mereka, atau sekelompok orang itu yang akan berbuat kejahatan?" bertanya Laksono. Anak muda yang memimpin sekelompok peronda itu mengerutkan keningnya, namun kemudian jawabnya, "Aku tidak tahu, tetapi nampaknya Ki Bekel dan Ki Jogoboyo yang mendapat laporan tentang kemungkinan itu telah berpihak kepada kedua orang yang ada di penginapan. Selain dari itu, jika penginapan itu memberikan kesan yang buruk, maka penginapan itu akan menjadi tidak laku. Dengan demikian, maka penghasilan dari padukuhan ini dari pajak yang diberikan oleh penginapan itu akan menjadi susut." Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Sementara itu, anak muda yang bertanggung jawab di gardu itu bertanya, "Nah, terserah kepada kalian. Jika kalian tidak ingin terlibat ke dalam kesulitan yang mungkin terjadi di penginapan itu, maka kalian dapat tinggal di sini bersama kami. Kalian dapat tidur di gardu itu. Sementara besok kalian dapat mandi di rumahku." "Terima kasih," jawab Manggada. Namun Laksono menjawab, "Kisanak, kami sangat berterima kasih atas tawaran itu. Tetapi kami tidak ingin merepotkan kalian. Apalagi kesulitan di penginapan itu, bukankah belum pasti akan terjadi?" "Terserah kepada kalian," jawab anak muda itu. "Tetapi aku telah memberi peringatan kepadamu. Jika terjadi sesuatu, kalian tidak akan terkejut lagi karenanya." Manggada dan Laksono termangu-mangu. Justru niat baik itu telah menyentuh hati mereka. Karena itu, maka bukan sepantasnya keduanya menolak niat baik itu. Juga untuk melepaskan diri dari tuduhan bahwa keduanya terlibat dalam persoalan yang tidak mereka ketahui itu. Maka Manggada pun kemudian berkata, "Jika demikian, maka biarlah kami bermalam di gardu ini saja. Jika itu keputusan kalian, silahkan. Dengan demikian, maka kalian pun telah menempatkan diri kalian pada tempat yang tidak akan terkait dengan persoalan yang dapat terjadi di penginapan itu. Kalian pun tidak akan dapat dicurigai menjadi ujung paruh sekelompok orang yang akan menyerang penginapan itu. Meskipun aku sendiri tidak mencurigai kalian," berkata anak muda yang memimpin kawan-kawannya di gardu perondaan itu. Terima kasih," sahut Manggada dan Laksono hampir berbarengan. Demikianlah, maka kedua orang anak muda itu telah dipersilahkan naik ke gardu. Keduanya telah dipersilahkan untuk tidur di gardu yang sengaja dibuat agak gelap. Setelah mereka meletakkan obor agak jauh dari gardu itu, Manggada dan Laksono pun tidak lagi memikirkan penginapan yang telah diancam oleh sekelompok penjahat. Ketika anak-anak muda yang meronda itu agaknya tidak lagi menghiraukan mereka, maka keduanya pun telah terbaring dalam bayangan gelap di gardu itu. Tetapi keduanya pun cukup berhati-hati. Meskipun keduanya telah terbaring, namun keduanya telah bersepakat untuk tidur bergantian.
Yang mula-mula tidur adalah Laksono. Manggada akan membangunkannya bila malam menjelang dini hari, dan sebelum terang tanah, keduanya pun harus sudah bangun dan meninggalkan gardu itu. Mereka memang tidak perlu singgah untuk mandi di rumah anak muda yang memimpin kawan-kawannya malam itu di gardu yang ternyata baik hati kepada mereka berdua. Sejenak kemudian Laksono yang mempercayakan pengamatan suasana kepada Manggada ternyata telah tertidur. Tarikan nafasnya yang teratur memang menunjukkan bahwa ia benar-benar tidur nyenyak karena badannya yang agak penat. Meskipun keduanya tidak sempat mandi dan membenahi diri, tetapi mereka tidak merasa terganggu. Lebih-lebih Laksono yang sebentar kemudian telah bermimpi. Beberapa saat lamanya tidak terjadi sesuatu yang dapat mengganggu anak-anak muda di padukuhan itu. Dua orang telah duduk di bibir gardu tanpa mengganggu Laksono yang tertidur. Dua orang yang lain duduk di dekat perapian, sementara dua yang lain bermain macanan di bawah obor yang ditancapkan tidak terlalu dekat dengan gardu itu. Sedangkan beberapa orang berjaga-jaga di luar regol padukuhan. Nampaknya kabar tentang akan datangnya sekelompok orang yang akan membunuh dua orang di penginapan itu telah mencekam setiap orang, sehingga anak-anak muda itu semakin malam menjadi semakin gelisah. Manggada yang masih belum tertidur merasakan kegelisahan itu. Bahkan anak-anak yang mencoba melupakan kegelisahan itu dengan bermain macanan pun tidak dapat memusatkan nalar dan perhatian mereka kepada permainan itu, sehingga akhirnya mereka pun menjadi jemu. Seorang yang agaknya tidak mempunyai keberanian cukup justru telah menjadi terlalu banyak minum. Setiap jantungnya berdegup keras, maka diteguknya air dingin di kendi yang terletak di sisi gardu. Beberapa kali ia meneguk air kendi itu, sehingga rasa-rasanya perutnya menjadi kembung. Manggada yang berbaring diam itu kemudian mendengar seorang di antara para peronda itu berkata, "Jika mereka masuk melalui gerbang ini, maka kita adalah orang-orang yang pertama mengalami bencana." "Kita tidak seorang diri," jawab kawannya. "Jika perlu, kita pukul kentongan, maka Ki Bekel dan Ki Jogoboyo akan segera datang kemari." Anak muda yang pertama mengangguk-angguk, tetapi ia masih menjawab, "Yang harus kita perhitungkan adalah jarak waktu antara kesulitan yang datang itu dengan kedatangan Ki Bekel dan Ki Jogoboyo." "Tetapi Ki Bekel dan Ki Jogoboyo itu tidak dapat berada di salah satu pintu gerbang padukuhan ini. Mungkin mereka akan memasuki padukuhan ini melalui pintu gerbang yang lain, atau bahkan sama sekali tidak melalui pintu gerbang yang manapun, karena mereka datang dengan meloncati dinding," jawab kawannya. Keduanya ternyata telah terdiam beberapa saat. Namun bagi Manggada, maka pembicaraan itu dapat diartikannya sebagai satu kenyataan betapa gelisahnya anak-anak muda di padukuhan itu. Sementara itu, mereka masih belum tahu pasti apakah dua orang yang berada di penginapan itu bukannya justru yang bersalah, sehingga karena perasaan bersalah itu demikian mencekam mereka. Maka mereka merasa sekelompok orang telah mengejar mereka, bahkan untuk membunuh mereka. Tetapi Manggada masih tetap berdiam diri saja. Bahkan ia sempat merasakan betapa segarnya udara di malam hari. Sambil berbaring maka rasa-rasanya ia benar-benar dapat mengendorkan urat-uratnya
yang tegang selama dalam perjalanan, bahkan perkelahian yang telah terjadi sepanjang perjalanannya. Namun dalam keadaan yang demikian, Manggada telah berniat untuk melihat apa yang akan terjadi di padukuhan itu. Bahkan ia pun merasa wajib untuk membantu jika anak-anak muda padukuhan itu yang ternyata telah berbaik hati kepadanya mengalami sesuatu. Demikianlah ketika malam menjadi semakin larut, justru menjelang dini hari, Manggada telah menyentuh Laksono agar ia bangun dan menggantikannya. Manggada telah merasa mengantuk sekali, sehingga jika ia masih saja berbaring dalam keadaan seperti itu, maka ia tentu akan segera tertidur. Laksono memang segera terbangun. Ia mengerti akan tugasnya. Ia harus menggantikan Manggada untuk berjaga-jaga, karena mereka tidak tahu apa yang bakal terjadi di gardu itu. Namun Laksono masih juga berbisik, "Jika kita bermalam di penginapan, kita tidak perlu bergantian berjaga-jaga, dan kita mendapat tempat yang lebih baik dari alas gardu yang keras ini. Apakah kita akan pergi ke penginapan?" bertanya Manggada. "Untuk apa?" bertanya Laksono. "Sebentar lagi, hari akan menjadi pagi." Manggada tersenyum, namun ia pun kemudian memejamkan matanya sambil berkata perlahan, "Pokoknya kau harus berjaga-jaga sejak sekarang." Laksono tidak menjawab, namun ia telah mengusap matanya, menggeliat dan bahkan bangkit duduk di sudut gardu itu. Dua orang anak muda yang berdiri di depan gardu berpaling. Seorang di antara mereka pun berkata, "Masih belum pagi kau sudah bangun?" Laksono menjawab asal saja, "Udara terasa panas di gardu ini." Anak muda itu mengerutkan keningnya, tetapi ia menjawab, "Aku justru merasa sangat dingin." Laksono menarik nafas dalam-dalam, namun ia tidak menjawab. Untuk beberapa saat Laksono masih duduk bersandar dinding gardu itu. Namun tiba-tiba saja Manggada bergerak dengan tiba-tiba, memiringkan tubuhnya dan melekatkan kepalanya di lantai gardu yang bertiang agak tinggi. Laksono termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian telah bergeser menepi dan turun pula dari gardu itu, diikuti oleh Manggada. Berdua mereka bergeser ke samping gardu dan menempelkan telinga mereka. "Kau dengar?" bertanya Manggada. "Tetapi tidak begitu jelas," jawab Laksono. Keduanya kemudian telah bergeser ke tengah jalan sambil berkata kepada anak-anak yang ada di sekitarnya, "Minggir, jangan berdiri di jalan." "Ada apa?" bertanya salah seorang di antara anak-anak muda itu. "Cepat!" teriak Manggada. Hampir di luar sadar, maka anak-anak muda itu sudah bergeser keluar dari jalur jalan padukuhan itu. "Kuda!" Manggada hampir berteriak. "Aku mendengar derap kaki kuda, tidak hanya seekor, tetapi beberapa ekor kuda." Anak muda yang bertanggung jawab di pintu gerbang itu dengan cepat meloncat mendekat. Dengan keras ia bertanya, "Dari mana kau tahu bahwa ada beberapa ekor kuda berderap di jalan ini? Menjauh atau mendekat?" "Tentu mendekat," jawab Manggada. Anak muda itu mencoba menempatkan telinganya di jalan itu, sebagaimana dilakukan oleh Laksono dan Manggada. Tetapi mereka tidak dapat menangkap derap kaki kuda sebagaimana didengar oleh Laksono dan Manggada. Karena itu,
Maka anak muda itu pun bertanya, "Kau yakin akan pendengaranmu?" "Iya," jawab Manggada. "Jika demikian, aku harus memberitahukan kepada Ki Bekal dan Ki Jogoboyo," berkata anak muda itu. Lalu ia pun berteriak, "Pukul kentongan!" "Jangan bodoh," potong Manggada. "Dengan demikian, maka mereka tidak akan melanjutkan perjalanan ke padukuhan ini. Tetapi mungkin mereka memang orang-orang berkuda yang tidak mempunyai kepentingan apa-apa di sini, atau orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kita. Sebaliknya, jika mereka berniat jahat dan tidak mengurungkan niatnya memasuki padukuhan ini, maka mereka tentu orang-orang yang berilmu tinggi." "Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan?" bertanya anak muda yang memimpin kawan-kawannya di gardu itu. "Panggil Ki Bekal dan Ki Jogoboyo, cepat, tanpa isyarat kentongan," jawab Manggada. "Kuda-kuda itu masih agak jauh, tetapi jika kuda-kuda itu datang lebih dahulu, kita akan menghentikannya dan bertanya tentang banyak hal kepada mereka, sehingga saatnya Ki Bekal dan Ki Jogoboyo datang. Sementara itu, ada di antara kalian yang menghubungi orang yang merasa dirinya terancam oleh sekelompok orang itu. Biarlah mereka mengenali orang-orang berkuda itu. Apakah orang-orang berkuda itulah yang mereka maksud atau bukan?" Anak muda yang memimpin kawan-kawannya itu ternyata mampu bergerak cepat. Ia pun segera memilih 2 orang pelari cepat untuk menghubungi Ki Bekal dan Ki Jogoboyo. Sementara itu, mereka pun telah mendapat pesan agar mereka pergi ke penginapan untuk memberitahukan kepada kedua orang yang merasa dirinya terancam. Sejenak kemudian, kedua orang itu pun telah berlari meninggalkan gardu dan menuju ke Banjar, karena Ki Bekal dan Ki Jogoboyo serta beberapa orang bebahu yang lain memang bersiaga di Banjar. Sementara itu, anak-anak muda yang berada di pintu gerbang pun segera bersiap. Manggada tidak jadi tidur di ujung malam itu, tetapi bersama Laksono ia berada di antara anak-anak muda padukuhan itu. Beberapa saat lamanya anak-anak muda itu menunggu dalam ketegangan. Mereka berharap bahwa Ki Bekal dan Ki Jogoboyo datang lebih dahulu dari orang-orang berkuda yang tentu menjadi semakin dekat. Sebenarnya lah, sejenak kemudian, anak-anak muda itu telah mendengar derap kaki kuda. Mereka tidak perlu melekatkan telinga mereka di atas tanah. Tanpa ilmu apapun juga, mereka pun kemudian dapat menduga bahwa yang datang tentu lebih dari seekor kuda. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.